warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 린단입니다. 안녕하세요. 제 이름은 엘리타입니다. 안녕하세요. 제 이름은 혜니입니다. 안녕하세요. 제 이름은 릴리스입니다. 안녕하세요. 제 이름은 아니사입니다. 안녕하세요. 제 이름은 부트리입니다. Di sini kami dari kelompok Korea Selatan akan menjelaskan tentang negara Korea Selatan. Yang pertama adalah profil negara. Republik Korea dalam hal Daehanminggeuk atau yang biasa disebut sebagai Korea Selatan ialah sebuah negara di Asia Timur yang berada di semenanjung Korea. Pada bagian utara, Korea Selatan berbatasan dengan Korea Utara. Keduanya meninggal sebagai negara pada tahun 1948. Laut Kuning pada sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang, serta Selat Korea berada pada bagian tenggara. Negara ini dikenal menggunakan nama Hanguk oleh penduduk Korea Selatan dan diklaim Namchoson oleh penduduk Korea Utara. Ibu kota negara Korea Selatan adalah Seoul. Luas negara Korea Selatan adalah 100.210 km persegi. Jumlah wilayah 22 dalam kurung, 15 dikendalikan oleh Republik Korea, 5 dikontrol Sang Republik Demokratik Warga Korea, dan 2 dibagi antara Republik Korea serta Republik Demokratik Warga Korea. Korea Selatan klaim 5 provinsi pada daerah yang dikendalikan oleh Korea Utara. Provinsi ini dianggap dan dikelola oleh Komite Buat 5 Provinsi Utara Korea. Halo, yang kedua adalah pakaian Korea Selatan. Pakaian Korea Selatan terdiri dari 3, yaitu yang pertama tradisional. Hanbok tradisional terdiri dari 2 bagian utama, yaitu atas dan bawah. Untuk wanita, bagian bawah menggunakan rok atau biasa disebut chima, sedangkan laki-laki menggunakan celana atau biasa disebut baji. Hanbok wanita biasanya dilengkapi pita atau gerum yang untuk mengikat bagian atas pakaian. Seiring pakaian tradisional ini mengalami perubahan. Yang kedua adalah pakaian kasual. Hanbok kasual adalah gaya modern bergaya tradisional yang menggabungkan pola bunga, rendah, dan bahkan aksesoris hias. Umumnya, ini dipakai wanita untuk aktivitas kasual sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pakaian pengantin. Hwarot hanbok memiliki motif dan pola yang lebih rumit sebagai simbol harapan untuk pernikahan yang bahagia di kehidupan keluarga dan kelahiran anak yang sesuai keinginan. Ada lebih banyak warna merah sebagai aksesori tradisional untuk menjaga tradisi. Hanbok tetap dilestarikan sebagai pakaian pernikahan Korea saat ini. Selanjutnya, kuliner. Makanan tradisional Korea Selatan ada banyak sekali. Contohnya, tteokbokki. Ciri khas makanan Korea Selatan yang berupa tepung beras dan dimasak dalam bumbu gochujang. Selanjutnya ada kimchi. Salah satu makanan pelengkap yang wajib ketika kita makan. Kimchi adalah sayuran yang difermentasi. Selanjutnya, jjajangmyeon. Jenis mie dengan saus kedelai hitam yang gurih kental dengan tambahan potongan daging. Daejang adalah bagian usus besar sapi yang biasa disajikan dengan barbeque ala Korea Selatan. Yang selanjutnya, teknologi kesehatan. Korea Selatan menjadi negara dengan kualitas perawatan kesehatan nomor 1 di dunia dengan skor mencapai 78,72 poin. Pemerintah Korea Selatan mulai berinvestasi pada layanan kesehatan sejak awal proses pembangunan. Pada 1950-an, pemerintah mendirikan pusat-pusat imunisasi di setiap kota dan desa. Pada 1960-an, mulai menerapkan insentif untuk memastikan bahwa dokter tersedia di setiap daerah. Pendidikan kesehatan juga memberikan pengaruh yang besar di Korea Selatan. Sebelum masyarakatnya memiliki akses terhadap sekolah yang berkualitas, lembaga-lembaga pemerintah menyebarkan informasi terkait sanitasi, kebersihan makanan, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, hingga keluarga berencana. Majalah CEO Award mengukur indeks perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya adalah kemampuan tenaga kesehatan, harga, ketersediaan obat, kesiapan pemerintah, lingkungan, akses air bersih, dan sanitasi. Selanjutnya, ada teknologi industri otomotif. Kantor berita Yonhap pada Kamis melaporkan bahwa Korea Selatan telah
berupaya mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional seperti bahan bakar fosil dan bergerak menuju sumber daya berkelanjutan dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti hidrogen, sinar matahari, dan angin. Pemerintah memiliki tujuan untuk menghasilkan energi hidrogen dengan menggunakan lebih dari 30% listrik tambahan yang dihasilkan berdasarkan sumber energi terbarukan mulai tahun 2040, kata Chung Se-kyun. Mobil listrik yang menggunakan sel bahan bakar hidrogen itu hanya mengeluarkan uap air dan mengubah hidrogen yang tersimpan menjadi energi listrik untuk mengubah motor dari kendaraan itu. Hidrogen dapat diproduksi dengan mengolah gas alam cair atau sebagai produk sampingan dari fasilitas industri, termasuk pabrik petrokimia. Korea Selatan bertujuan untuk menggandakan pangsa pasar kendaraan listrik dan bertenaga hidrogen di seluruh dunia naik menjadi 10% pada tahun 2030 mendatang. Untuk membantu mewujudkannya, Korea Selatan mendistribusikan kendaraan non-emisi dan mobil otonom di seluruh negeri. Pemerintah pun berencana untuk menyuntikkan dana sebanyak 2,2 triliun dan pada tahun 2030 untuk membuat sektor swasta secara terpisah dan menginvestasikan 60 triliun won pada kendaraan masa depan, teknologi, dan fasilitas terkait. Hyundai Motor Group akan mengambil 41 triliun won atau 68% dari 60 triliun won di bawah rencana mobilitas masa depan yang dipimpin pemerintah, kata Kementerian Perdagangan. Teknologi elektronik Korea Selatan yang terkenal salah satunya Samsung Electronics. Samsung Electronics merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi produk gadget dan elektronik yang banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat di penjuru dunia. Kalau kamu penggemar drama Korea, pasti kamu sering menemukan produk handphone Samsung yang digunakan oleh artis Korea. Tidak hanya memproduksi gadget, tetapi memproduksi berbagai jenis produk elektronik lainnya seperti laptop, televisi, mesin cuci, AC, microwave, oven, sampai vacuum cleaner. Dan juga LG Electronics. LG Electronics merupakan perusahaan yang juga tidak kalah terkenal dari Samsung. Kalau dibandingkan dengan Samsung, perusahaan LG Electronics memang lebih terkenal dengan elektronik rumah tangga seperti televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya. Namun, LG juga memproduksi gadget yang tidak kalah saing. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang negara Korea Selatan. Kamsahamnida.